tentunya tentang timers yang dibawakan oleh Nes Azrizal MKep RN CHTN CHT. Nah, Pak Azrizal juga seorang dosen di Fakultas Keperawatan USU dan juga beliau CEO dari CEO dari Asri Woodcare Center Medan ya. Baik, kepada Pak Azrizal saya persilahkan waktu dan tempatnya, Pak. Baik, terima kasih Nas Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nas Devi sekalian sebagai panitia merangkap sebagai moderator pada siang yang berbahagia ini. Juga terima kasih kepada panitia penyelenggara sehingga sukses acara pelaksanaan hari ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga yang saya hormati seluruh para peserta, audien ataupun partisipan yang sudah hadir masuk di webinar pada sore yang berbahagia ini. Baik, hari ini saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian, tetapi kita berbagi informasi, sharing pengalaman, sharing informasi dan pengetahuan tentunya untuk meningkatkan pelayanan perawatan luka di pelayanan kesehatan ataupun di masyarakat. Berikut juga untuk menambah wawasan kita semua, terutama buat diri saya sendiri dan buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah informasi-informasi terupdate terkait dengan penata laksanaan perawatan luka. Ada perawatan luka yang mudah disembuhkan, ada perawatan luka yang sedang-sedang mudah dikendalikan, ada yang luka yang memang sangat-sangat sulit untuk disembuhkan. Untuk itu kita berbagi dengan penerapan timers hari ini, implementing timers ya. Ini penting sekali kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Inilah tantangan kita sebagai perawat untuk penata laksanaan perawatan luka di pelayanan kesehatan dan di masyarakat. Tentunya dengan berbagi ilmu hari ini, Bapak Ibu mendapatkan informasi-informasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien luka yang selama ini kita rawat, yang selama ini kita mungkin mendapat dari teman-teman yang lain, atau mungkin dapat reverse dari rumah sakit ke kita. Insya Allah kita bisa laksanakan dengan baik. Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu sekalian, ini kurikulum vitae singkat saya ya. Untuk hari ini kita boleh berbagi, nanti saya akan sharekan materinya lewat web yang mungkin Pak Devi sudah siapkan gitu ya. Nah, sebelum saya hijrah ke dunia borok, berak dan beser, tentunya saya juga sebagai perawat dialisis sebelumnya sempat bertugas di Rumah Sakit Haji ya, di unit gawat darurat selama 2 tahun. Terus sampai dengan akhirnya hari ini sebagai perawatan luka, sebagai perawat luka dan ITN pertama di Sumatera Utara, tentunya di Kota Medan. Insya Allah mungkin nanti akan lahir ITN-ITN yang lainnya. Care Center siap untuk mendidik itu. Baik, ada beberapa yang perlu mungkin saya sampaikan pada hari ini. Yang salah satu adalah introduction-nya, perkenalan, identifikasi luka yang sulit sembuh, patofisiologinya, kemudian fundamental standard of care-nya, kemudian manajemen pasiennya seperti apa yang harus kita lakukan. Saya akan coba bahas satu persatu. Mungkin Bapak Ibu nanti yang mau bertanya, ada sesi tanya jawab, kita boleh berdiskusi. Saya akan masuk ke sesi materi yang pertama. Nah, jadi timers ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2019. Ini kita bisa dapatkan di jurnal Wound Care International Consensus Document. Nah, di sini sudah dikatakan bahwasanya untuk pasien-pasien yang sulit disembuhkan, ternyata ada strategi-strategi jitu yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan. Bagaimana teknik-teknik jitu itu? Kita bisa lihat dalam sebuah jurnal yang sudah diterbitkan. Sebenarnya temuan ini sudah ada sejak tahun 2018, tapi 2019 International Consensus menerbitkan strategi-strategi untuk perawatan luka yang memang sulit untuk disembuhkan. Nah, tantangan buat pasien dan perawat luka tentunya.
Jadi hal ini memang beberapa kasus yang kita lihat ini banyak sekali akhir-akhir ini pasien memang sulit kita sembuhkan. Salah satunya misalnya adalah pressure injury. Tidak sedikit yang memang sulit yang kita sembuhkan. Juga tidak sedikit memang yang sudah sembuh kita rawat. Tentu ada beberapa hal nantinya yang mendukung. Kemudian ada venous leg ulcer, kaitannya dengan sirkulasi aliran darah. Tentunya juga dengan diabetic foot ulcer, juga kaitannya dengan sirkulasi aliran darah. Dan di sini saya tidak bahaskan tentang wound cancer, karena wound cancer memang sudah strateginya sudah sulit untuk kita lakukan penyembuhan. Tapi ini kasus yang paling sering muncul di lapangan. Pressure injury, venous leg ulcer, diabetic foot ulcer. Ini paling sering kita temui di masyarakat, yang menjadi tantangan buat kita untuk penyembuhannya membutuhkan waktu yang relatif agak sedikit lebih lama, ya. Kemudian prevalensi luka kronis sulit sembuh itu berkisar 1-2% di tiap negara. Hampir rata memiliki 2% di tiap negara. Tapi berbeda dengan kondisi di Indonesia. Indonesia sulit kita temui data. Datanya sangat sulit kita temui. Berapa persen pasien yang sembuh, berapa persen yang tidak sembuh, ini sangat sulit kita dapatkan. Maka untuk itu, teman-teman sekalian yang hari ini hadir di webinar yang sangat berbahagia ini, kiranya kita bekerja sama untuk membantu pasien-pasien dan perawatan luka, baik di rumah sakit ataupun di masyarakat, dengan tingkat penyembuhan harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, maka pentingnya penata laksanaan ini, implementasi teamwork ini sangat-sangat penting. Rata-rata usia di atas 60 tahun. Nah, kemudian kita lihat lagi venous leg ulcer, sembuh rata-rata dengan terapi kompresi 24 minggu rata-rata. Ini hasil temuan dan penelitian. Ya, hasil temuan penelitian rata-rata, ini kita ambil adalah venous leg ulcer, sembuh rata-rata dengan terapi kompresi 24 minggu rata-rata. Walau kalau kita ambil dokumen lewat pengkajian, itu kebutuhan sembuh luka kronis itu 12 minggu harusnya. Tapi karena ada faktor-faktor penyulit lain, sehingga luka itu akan memanjang proses penyembuhannya. Nah, proses yang memanjang inilah kita berusaha untuk meminimalkan atau mensingkatkan prosesnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya rata-rata proses sembuh memang itu 32-55 minggu. Ya, 12 sampai 74% dengan 12 bulan. Nah, ini tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa perhatikan angka kejadian yang kasusnya seperti ini. Dan ini setiap hari kita temuin. Nah, ini tadi ya. Kalau diabetes itu sembuh rata-rata adalah 12 minggu. Itu 19 sampai 34% datanya, ya. Kemudian 40% data sembuh dalam waktu 13 bulan. Kenapa ini bisa terjadi? Ada faktor X yang perlu kita telusuri. Apa yang perlu kita telusuri? Nah, berdasarkan hasil temuan jurnal, ini kita bisa dapatkan faktor X tadi 40%. Umumnya rata-rata teman-teman kita merawat luka bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan pengalaman saja. Nah, ini hasil temuan jurnal. Bukan yang saya artinya bukan dari bahasa saya, ada temuan dari jurnal. Khususnya untuk Indonesia, kenapa luka diabetes sulit sembuh? Karena teman-teman banyak melakukan tindakan keperawatan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan pengalaman, experience. Nah, penting sekali Bapak Ibu mengupdate keilmuan ini, update ilmunya, karena setiap bulan, setiap minggu itu ada saja seminar dan pelatihan yang bisa kita ikuti untuk perawatan luka. Kemudian pressure injury sembuh rata-rata di atas 12 bulan, 50%, kemudian 20%-nya 12 minggu, kemudian 30%-nya 12 bulan. Artinya lebih kecil dari 12 bulan, bisa lebih dari 12 minggu. Nah, ini angka-angka yang kita temui selama ini. Nah, temuan kita beginilah kondisinya. Nah, jadi kita berusaha setiap luka kronis itu harus sembuh dalam waktu 12 minggu.
atau kurang lebih 3 bulan. Maka perlu penanganan serius untuk penata laksanaannya. Maka hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan timers tersebut. Berikutnya, berbagai faktor penyebab penyulit. Nah, salah satunya adalah faktor usia. Usia tidak bisa dimudahkan lagi. Jalan terus, maka ini yang membuat kesulitan. Kemudian diabetes, tak bisa disembuhkan, hanya bisa terkontrol kondisinya. Kemudian ada iskemia. Iskemia ini paling sering juga. Karena kalau sudah mengalami diabetes, apalagi komplikasi dengan sistem-sistem vaskuler lainnya, maka akan terjadi hal ini. Kemudian inflamasi atau infeksi yang terus memanjang, ya, infeksi yang terus memanjang, peradangan yang terus memanjang. Harusnya peradangan berakhir dalam waktu 5 sampai 6 hari, ini maka berlanjut sampai berkepanjangan. Jadi kita meminimalisirkan terjadinya memanjangnya fase inflamasi dan hindari itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendalami sedikit tentang timers ini tadi. Dan ada beberapa faktor-faktor lainnya yang mungkin seperti pasien perokok, kemudian pasien terlalu gemuk, ya, atau pasien terlalu buruk nutrisinya. Nah, ini salah satu faktor pencetusnya. Maka minimalisir faktor-faktor penyebab ini. Nah, kita bisa lihat salah satu ilustrasi dari kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Di kondisi ini kita bisa lihat, ya, bahwasanya untuk pasien luka kronis ini adalah merupakan sebuah tantangan buat kita. Tantangannya apa? Tantangannya untuk proses penyembuhannya harus lebih cepat. Minimal tadi disebut adalah dalam kurun waktu 12 minggu harus sudah bisa disembuhkan. Nah, tentunya ada tantangan yang lain. Ya, ada tantangan yang lain. Apa tantangan yang lain? Tantangan lain, ya, ini perlu juga kita sesegera mungkin untuk mengkaji apa penyebabnya, ya. Proses inflamasi tadi ini tantangan. Kemudian gangguan proses penyembuhannya. Kemudian ada biofilm yang terlalu lama nempel di permukaan luka. Kemudian resistensi antibiotika. Nah, mohon maaf, tidak sedikit teman-teman yang enggak mengetahui adanya biofilm di jaringan luka, kecuali teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan. Hampir rata-rata memahami. Tapi bagaimana teman-teman yang lain yang selama ini juga mereka hampir sering juga merawat luka? Apakah paham dengan biofilm? Apakah mereka paham resistensi antibiotika? Karena kalau di daerah saya, di Sumatera Utara, di Medan umumnya, juga nggak semua pasien luka ini dirawat oleh perawat luka. Banyak perawat bedah juga mengerjakan perawatan luka. Tapi berdasarkan konsep mereka, konsepnya ilmu bedah. Dan mereka nggak pelajari adanya biofilm. Mereka juga nggak mengidentifikasi apakah antibiotik juga salah satu resistensi. Tidak. Mereka hanya berdasarkan pengalaman tadi. Ini yang memang menyulitkan. Kemudian gangguan mikrovaskular, ya. Jadi ada sistem vaskularisasi pasien juga yang mulai terganggu. Karena kalau dia diabetes, udah otomatis pasien akan terjadi pengentalan sistem pembuluh darahnya sehingga menyulitkan untuk sirkulasi. Oksigen akan terlambat sampai ke jaringan. Nah, ini yang perlu kita lakukan intervensi. Kemudian stem cell sekarang berkembang pesat. Ya, defektif stem cell ini memang ini sangat mahal biayanya. Tentunya ini untuk kita perawatan luka ini memang sedikit agak kesulitan karena biayanya yang mahal. Karena stem cell ini bukan yang murah sekarang, ya, masih agak mahal. Tapi kita berusaha dengan teknik-teknik yang lainnya. Kemudian high level of proteases. Nah, ini ada beberapa kasus-kasus yang lain, ya, yang menyebabkan bakterial even masuk ke dalam sistem sirkulasi, akhirnya mengkontaminasi sistem di permukaan kulit. Tentunya dengan beberapa tantangan-tantangan ini kita bisa selesaikan
Artinya tantangan ini kita yang atur, bukan tantangan ini yang mengatur kita. Kita yang mengatur tantangan ini. Solusinya tentu adalah terapi. Terapi apa? Terapi yang kita sebut di atas tadi, timers tadi, untuk membantu mempercepat proses penyembuhan. Kemudian poin kedua, identifikasi. Ya, kita mengidentifikasi beberapa faktor ya. Beberapa faktor yang bisa kita lakukan adalah risk faktornya. Apa faktor yang tinggi saat ini? Penyebabnya, kenapa? Apa penyebabnya terjadi venous leg ulcer? Apa penyebabnya terjadi diabetic foot ulcer? Apa penyebabnya terjadi pressure injury? Saya hanya fokuskan ketiga ini. Venous leg ulcer, diabetic foot, dan pressure injury. Saya tidak fokuskan ke cancer, karena cancer memang sama sekali ada faktor paliatifnya nanti yang berperan. Kemudian, faktor risiko klinisnya apa? Seperti kita sebut tadi di atas, ada usia, kemudian terlalu gemuk, nutrisinya, status nutrisi yang rendah, diabetes, kemudian ada gangguan sirkulasinya di tungkai bawah, kemudian hadirnya biofilm, kemudian perokok, kanker, gangguan imunologis, dan obat-obatan tadi. Nah, di tempat saya yang paling sering kita temui problem ini adalah medikasi, Bapak Ibu sekalian. Karena, kenapa saya bilang medikasi? Karena teman-teman perawat di tempat saya, umumnya, notabene-nya, itu menganjurkan pemberian antibiotika. Kadang-kadang, ya Bapak Ibu sekalian, tidak semua medication antibiotika tadi mempercepat proses penyembuhan. Karena banyak antibiotika yang menyebabkan terjadinya resistensi. Kemudian ada lagi teman-teman yang saya perhatikan memberikan terapi non-steroid antiinflamasi. Ya seperti disebut orang ada obat dewa namanya ya. Kategorinya seperti dexamethasone, kalmethasone. Ini paling sering kita lihat kalau pasien datang ke praktek, kita tanyakin obat apa Pak yang dikonsumsi. Temuannya selalu antibiotika, dexamethasone selalu ada dalam kemasan travel bag pasien karena mereka mengkonsumsi itu. Siapa yang berikan? Ya teman-teman perawat yang lainnya. Nah padahal ini kita menghindari hal ini. Kalau memang terapi antibiotika sebagai solusi, maka lakukanlah sistem kultur. Ya, kulturkan pasiennya dengan pemeriksaan cairan darah atau pemeriksaan eksudat lukanya. Kemudian ada presentasi risk faktornya. Ini risk faktor tadi sudah kita jelaskan di atas. Ya, risk faktor obesity, diabetes, arterial ulcer dan sebagainya. Ya, termasuk pada gangguan pressure ulcer, leg ulcer, diabetic foot, peripheral arterial disease. Ini bisa dilakukan beberapa modified ya. Ini modifikasi faktor yang mungkin bisa kita lakukan ya. Kita coba nanti lihat satu persatu ya. Nah, kalau kondisi yang ini memang sulit untuk diperbaiki, maka untuk kondisi healingnya akan sangat sulit. Tapi bila ini bisa diperbaiki, hal-hal faktor penyebab tentunya proses penyembuhan akan lebih awal. Tapi ada memang faktor-faktor yang memang sulit untuk diperbaiki. Apalagi seperti pasien merokok, ya, perokok ini memang sulit untuk diterapi, sulit untuk diajak untuk melepaskan rokok tersebut, sangat-sangat sulit. Apalagi sudah kecanduan terlalu lama. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadi hal itu. Kemudian, secara fisiologisnya, patofisiologisnya, ya, secara patofisiologisnya, kita bisa ketahui bahwa fase proses penyembuhan luka itu ada 3. Fasenya ada 3, mulai dari fase inflamasi, fase proliferasi, fase remodeling. Di fase inflamasi ini terjadi peradangan sistem sel. Ini adalah fisiologis, bukan patologis. Nah, problemnya saat ini karena terjadi problemnya di masyarakat
menurut masyarakat adalah patologis, maka teman-teman perawat, teman-teman dokter yang lain di luar profesi keperawatan memberi terapi di sini, ya, anti peradangan. Ya, padahal kita nggak membutuhkan itu. Kenapa? Ini fisiologis. Ya, fisiologis. Kenapa? Di sana terjadi pelepasan sitokin. Sitokin melepas dari dalam darahnya, dari dalam sel untuk melindungi fase inflamasi tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi pada kenyataannya ini selalu ada hambatan. Hambatannya apa? Nah, ini tadi, ya, diberikan terapi. Padahal di saat ini dia belum membutuhkan itu. Yang dibutuhkan apa di saat ini adalah peningkatan konsumsi nutrisinya yang sangat dibutuhkan. Ya. Untuk apa? Karena untuk growth factor dan sitokin tadi. Untuk faktor tumbuh. Kemudian bila di fase peradangan inflamasi ini berjalan dengan baik, akan lahirlah angiogenesis, pembuluh-pembuluh darah baru yang tugasnya adalah untuk meningkatkan proses pertumbuhan jaringan baru. Maka akhirnya fase ini, ya, di fase ini akan meningkatkan terjadinya penurunan kolagen, maka kolagen dibutuhkan untuk ditingkatkan. Nah, di fase remodeling, fase akhir proses penyembuhan luka, terjadi kematangan jaringannya, ya, tentunya karena meningkatnya kolagen, ini harus bisa dipertahankan. Jangan sampai kolagen itu terputus, tidak bisa kita pertahankan. Kemudian, kalau kita perhatikan patofisiologisnya, secara inisial injurinya, ya, setelah kita diagnostik, oh, ketika pasien datang, kita lihat, kita inspeksi, kemudian kita diagnostik, wah, ternyata pasiennya hipoksia misalnya, mikro atau makroangiopati, ada gangguan di sirkulasinya, ada baik di venostasis atau bioburden yang lain karena ada bakteri-bakteri yang lain, ya. Kemudian sehingga menyebabkan terjadi inflamasi kronis, ya, total nekrotik faktor alfa atau tumor nekrotik faktor alfa ini berperan sekali untuk meningkatkan interleukin 1, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8 sehingga terjadi C reaktif protein tadi. C reaktif protein ini untuk mempertahankan fase inflamasi agar bertahan sesuai dengan waktunya. Nah, bila ini terjadi pertahanan di sistem peradangan, maka akan terjadi peningkatan proteostasis, akan terjadi peningkatan reaktif oksigen spesies, ya, akan meningkat oksigenasinya dan meningkatkan sitokisik dan eksotoksinnya di dalam jaringan sel. Bila ini sudah meningkat, maka akan terjadi penurunan beberapa sistem, ya, beberapa sistem, growth faktornya, growth faktor reseptornya, sehingga ekstra seluler matriknya bisa terminimalisir. Kemudian memang ini menyebabkan terjadinya nantinya penyulitan dalam sistem penyembuhan luka. Nah, oleh karena itu penting sekali basic fundamental tadi, ya, fundamental ini, ya, untuk kita perhatikan dengan seksama, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlunya standard of care dan adjunctive product yang kita harus lakukan untuk meningkatkan proses penyembuhan luka ini. Nah, ada beberapa hal yang paling penting, komponen-komponen di dalam efektivitasnya standard of care pasien tadi. Yang pertama adalah intervensi, harus sesegera mungkin. Yearly intervention, harus sesegera mungkin. Karena ini penting. Ya, penting penanganan luka yang serius sehingga terjadinya peningkatan keakuratan dalam pemberian terapi. Yang kedua, kaji secara cermat. Ya, kaji secara cermat
Kemudian bila kita melakukan pengkajian secara cermat, 80% diagnosis, baik diagnosis keperawatan bisa ditegakkan untuk pasien luka. Ini penting buat Bapak Ibu sekalian, pengkajian yang cermat. Kemudian mengoptimalisasi strategi apa yang harus kita lakukan. Karena berbagai macam ragam pasien, berbagai macam ragam potensinya, berbagai macam ragam kemauannya, berbagai macam ragam faktor penyulitnya, sehingga untuk memperberat kondisi perawat untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah, disinilah butuhnya skill tenaga profesional. Tentunya Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah tenaga-tenaga profesional yang terlatih, tenaga-tenaga profesional di perawatan luka yang profesional merawat pasien-pasien luka di masyarakat. Nah, tentunya juga tidak kalah ada beberapa hal yang mungkin perlu pasiennya harus kita referral ke spesialis yang lebih tinggi keilmuannya. Misal, ya saya ambil contoh, di sistem pelatihan perawatan luka ada basic level, namanya Wound Clinician Associate. Nah, ada CWCCA-nya. Nah, referlah ke yang lebih di atasnya kalau memang penyulitnya sampai ini hari masih terus berkepanjangan. Refer ke yang level lebih tinggi di atasnya. Ada Wound Clinician, CWCC. Ya kan? Ada level di atasnya. Nah, bisa di level CWCC mungkin juga ada kendala, referlah lagi ke level yang lebih tingginya. Ada ITINAS-nya, ada enterostomal terapis, ada wound ostomy continence, referlah ke yang lebih lagi di atas. Nah, tidak kalah pentingnya juga kita bisa berkolaborasi dengan multidisiplin ilmu, multidisiplin approach for assessment for wound care untuk menyiapkan persiapan luka sampai dengan luka itu terawat dengan baik. Nah, secara historisnya standar wound care ini perlu Bapak Ibu ketahui riwayatnya, perlu Bapak Ibu ketahui pengkajiannya, lakukan dengan cermat. Kemudian bila memang membutuhkan itu adalah debridement, lakukan debridement yang aman. Lakukanlah debridement yang aman buat perawat. Ada 5 debridement, tapi yang 4 yang paling aman buat perawat. Mulai dari autolisis debridement, kemudian mekanikal, biologikal, dan enzimatik debridement. Lakukanlah. Jangan lupa tetap mempertahankan suasana lingkungan luka dalam keadaan lembab. Tidak ada tawar-menawar, lingkungan luka harus dalam keadaan lembab. Kalau lukanya dalam keadaan kering, usahakan suasana luka jadikan dalam keadaan lembab. Kalau cairan lukanya yang berlebihan, maka gunakan produk absorb cairannya yang mampu untuk mempertahankan itu. Kalau pasiennya terjadi offloading, ada tekanan ke area tungkai, maka lindungilah tekanan itu, misalnya seperti menggunakan alas kaki yang lembut, ya, alas kaki yang empuk, untuk mencegah terjadinya pengerasan pada dinding-dinding kulit tungkai bawah atau telapak kaki. Tentu jangan juga diabaikan pentingnya topikal terapi atau topical care untuk mempertahankan luka dalam tetap keadaan lembab. Nah, ini faktor standarnya yang perlu Bapak Ibu kuasai, perlu Bapak Ibu jalankan, perlu Bapak Ibu telaah dalam-dalam. Kenapa pasiennya tidak sembuh-sembuh? Kenapa pasiennya terlalu lama sembuh? Kenapa yang satu lagi sembuhnya lebih awal? Tentu ada faktor-faktor yang lain yang harus kita perhatikan. Kemudian penting sekali penerapan advance wound care. Ya, penerapan advance wound care ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan penting? Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh perawat luka baik di Indonesia maupun di luar negeri tentang pentingnya advance wound care tersebut. Salah satunya adalah hyperbaric oksigen terapi misalnya. Ya, pemberian terapi
hiperbarik, ya, oksigen tingkat tinggi yang mampu untuk meningkatkan kualitas oksigen ke jaringan luka. Kemudian growth factor mungkin dengan pemberian terapi-terapi yang lain. Ada bioengineered alternative tissue seperti mungkin melakukan tindakan-tindakan electrical stimulator untuk meningkatkan sirkulasi aliran darah, kemudian untuk mengurangi nyeri dengan pain control machine, ya. Yang alhamdulillah kita bisa lakukan itu untuk mengurangi nyerinya. Ya, kemudian ada penggunaan dressing yang modern atau dressing biologikal dengan memanfaatkan maggot terapi, ya, untuk membuang atau melepaskan jaringan yang nekrotik. Berikut juga aktif tropikal tadi yang kita sebut tadi, dan tentunya kalau memungkinkan, kalau memang dibutuhkan plastik surgery kalau dibutuhkan. Dan ini hampir rata-rata kalau kita lakukan tindakan perawatan dengan baik, maka tidak sampai ke level plastik surgery. Kecuali pasiennya memang sudah ada di hospital yang memang tindakan dipegang oleh seorang dokter. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, ya, penting sekali, ya, fundamental dan standard of care ini untuk penata laksanaan pasien yang sulit sembuh. Poin yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ini penting sangat, ya, sangat-sangat penting, manajemen of patient related factor. Jadi penting setiap profesional di bidang kesehatan memahami sign and indikasi dari referral bila dibutuhkan. Penting mengetahui tanda-tanda indikasi perawatan luka apa yang dibutuhkan. Kalau venous leg ulcer butuhnya apa? Kalau pressure injury butuhnya apa? Mulai dari prinsip 3M mencuci luka misalnya, atau pada prinsip intervensi time manajemen misalnya, sampai dengan ke implementasi 3M apa yang dibutuhkan. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian dalam perawatan primer, standard of care ini harus konsisten. Tentunya orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, kompetensi yang tinggi untuk memonitor perkembangan perawatan luka tersebut. Ini penting Bapak Ibu. Jadi setelah kita rawat lukanya, kita harus monitoring 2 atau 3 hari ke depan. Seperti apa kondisinya. Jadi Bapak Ibu, jangan setelah hari ini kita rawat, kemudian kita abaikan, lah nanti kan datang sendiri gitu ya. Tidak demikian. Karena memang sering kita lihat ketika pasien datang, kita jangan abaikan untuk akan datang untuk berikutnya. Nah, the framework-nya, new framework standard of care-nya dari tim tadi menjadi timers. Nah, ini standar yang dikeluarkan oleh Journal of Wound Care. Kita lihat satu persatu timers-nya. Ini penting Bapak Ibu, ya. Nah, ya, memang sedikit agak kecil. Nanti Bapak Ibu boleh download materinya, ya. Nanti Nurse Devi akan berikan link materinya. Ya, timers framework for managing hard to heal wound. Jadi ada timers yang sebagai frameworknya untuk manajemen perawatan luka yang memang sulit disembuhkan, ya, memang sulit disembuhkan. Dia perlu manajemennya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, trade understanding cause and risk factor, mulai dari timers, ya, ada tisu manajemen. Nah, tisu manajemen saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Ya, tisu manajemen saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Apalagi melakukan debridement, itu sangat luar biasa paham sudah. Ya, sudah terlatih. Karena dari Sabang sampai Merauke sudah sangat-sangat familiar dengan metode debridement. Yang penting Bapak Ibu tidak melaksanakan surgical debridement. Ini harus Bapak Ibu refer ke profesi yang lain. I-nya inflamasi. Nah, itu kita juga Bapak Ibu sudah paham juga, ya, bagi yang sudah mengikuti pelatihan luka ini adalah intervensi yang sangat penting, ya, bagaimana inflamasi dan pencegahan jangan sampai terjadi infeksi yang memanjang. Kemudian M-nya moisture, mempertahankan kelembapannya. Bagaimana cara mempertahankan kelembapannya? Tentunya di sini disebut, ya,
ada beberapa treatment option yang dilakukan. Ada yang menggunakan NPWT atau negative pressure wound therapy, ya. Ada yang menggunakan compression therapy, absorbent dressing. Nah, lihatlah kondisi pasien, kajilah, sesuaikanlah dengan kebutuhannya. Kemudian epithelial age, ya. Observasikan Bapak Ibu kondisi epitelialnya, ya. Lihat kondisinya, ya, karena kita membutuhkan percepatan terjadi jaringan epitel, mempercepat proses penyembuhan. Epitel harus berkembang setiap waktu, ya, jangan sampai epitel terhambat setiap waktu. Epitel harus berkembang setiap waktu. Nah, ini penting. Kemudian, nah, untuk yang R, ya repair, ya di-repair, diperbaiki apa yang kurang atau disebut dengan reassessment. Ketika datang periode rawatan, misalnya pada hari ini rawatan pertama, 2 hari atau 3 hari ke depan rawatan yang kedua, jadi Bapak Ibu amati, perlu nggak tindakan kita lakukan ada modifikasi yang lain. Ternyata setelah lakukan di awal hasilnya begini, tentu butuh repair yang lain. Ada yang butuh strategi jitu lainnya untuk mempercepat proses. Lihat apa yang terjadi. Jangan-jangan pasiennya masih dalam keadaan pucat, jangan-jangan HB-nya di bawah rata-rata, atau jangan-jangan pasiennya masih merokok, atau jangan-jangan pasiennya tidak mau makan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini di tempat saya, di praktek mandiri saya di Medan ini, yang paling sulit kita atur pasien adalah berhenti untuk merokok. Mempercepat penambahan nutrisi. Nah, ini sangat-sangat berat. Tantangan benar ketika mengedukasi pasien untuk pola makannya sehari-hari. Ini sangat sulit, ya, sangat sulit. Kenapa? Ketika kita mengedukasi di klinik, pasiennya paham, tapi sampai di wilayah tempat tinggalnya ada tetangganya yang lebih hebat lagi dari perawat luka. Ya, ada tetangganya lebih hebat lagi yang menyatakan, oh nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan, hanya boleh makan kentang. Tidak mungkin, karena ini pasien butuh makanan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian di R-nya, repair-nya, Bapak Ibu harus observasi lagi kondisi pasien. Atau dalam istilah keperawatannya namanya reassessment. Ya, kaji lagi. Ya, kaji lagi kondisi pasiennya. Kemudian yang S dari TIMERS, S-nya adalah social and patient related factor. Jadi ternyata sosial situasi juga punya peranan. Apa sosial situasinya? Misalnya, sosial situasinya sekarang tentunya yang berkembang adalah gangguan psikologisnya, pasien stres, kadar gula darahnya 500-an, stres pasien, karena memikirkan kakinya kok enggak sembuh-sembuh, memikirkan tangan yang dengan luka diabetes. Nah, akhir-akhir ini tidak lagi hanya di kaki saja pasien luka diabetes. Pasien luka diabetes juga ada yang kondisinya terjadi di tangan. Ya, di tempat saya ada 4 kasus nih, pasien luka diabetes dengan terjadi perlukan di area tangan, tungkai atas, ya, tungkai atas. Lebih kita kenal tropical diabetic syndrome, hand syndrome. Nah, tropical diabetic hand syndrome. Nah, ini kasusnya sudah ada di tempat kami. Ada 4 kasus yang sedang kami tangani. Ya, ternyata luka diabetes itu tidak hanya di kaki saja, di tangan sudah mulai terjadi. Nah, yang lagi hot-hotnya akhir ini adalah tropical, ya, tropical diabetic hand syndrome. Ini yang sedang lagi marak terjadi di tempat saya. Kemudian R lagi yang lain, S-nya ya, pasien Andes. Pasien banyak yang nggak paham. Walaupun sudah kita jelasi panjang kali lebar kali kedalaman, tetap ada juga yang tidak paham. Ya, maka untuk itu supaya pasien paham, tentu harus kita ulang-ulang penyampaian informasinya. Ulang lagi, datang lagi, kita ulangi lagi. Nggak cukup sekali edukasi informasi, nggak cukup sekali social and patient related factor yang harus kita sampaikan. Harus berulang-ulang, berkali-kali.
Sedangkan sudah kita ulang berkali-kali, kadang juga pasien juga belum mengerti, belum memahami apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi penting Bapak Ibu ya, pasiennya maunya seperti apa? Nah, ini kita ajak diskusi pasiennya. Pasien maunya seperti apa? Oh, pasiennya maunya dirawat ke rumahnya. Pasien tidak mau datang ke klinik. Kita atur strateginya. Ya, pasien mau seperti apa? Kita atur waktunya. Nah, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terpenting adalah di sini patient education. Nah, pasiennya diedukasi sampai benar-benar paham apa yang kita lakukan di perawatan luka dan dia paham tujuan untuk penyembuhan perawatan lukanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi saya hampir berakhir. Dapat saya simpulkan, ya, bahwasanya penting sekali, Bapak Ibu, memahami timers, ya. Maaf, ada S di sini di belakang. Nanti boleh kita tambahkan. Saya ada sedikit ketinggalan huruf S-nya. Timers is a very effective for use in patient whose wound are difficult to heal. Jadi perlu timers ini untuk pasien yang memang sulit untuk sembuhnya, ya. Kemudian turunkan, ya, penurunan biaya kesehatannya. Tentunya biaya kesehatan ini perlu juga dipertimbangkan. Jangan lukanya begini, nggak butuh ini, kita berikan yang ini, yang mahal. Kita tetap lihat kondisinya yang real, ya, yang kita perhatikan. Nah, inilah mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Ini referensinya, boleh Bapak Ibu download sendiri referensinya, boleh dibaca secara detail, ada di Journal of Wound Care Consensus Document, ya, tahun 2019. Ini sudah mulai diaplikasikan di Inggris, ya. Maka tidak salah kalau kita ambil referensi ini untuk kita aplikasikan di pelayanan kesehatan Bapak Ibu sekalian, baik praktek mandiri di masyarakat, ya, atau praktek mandiri di rumah sakit. Ini referensinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita mungkin nanti bisa sharing lagi dengan berdiskusi, nanti akan dipandu oleh Nas Devi untuk hal tersebut. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silakan dicek di YouTube kita di WOCare Publishing, ya. Jadi sampai ketemu Bapak Ibu di next webinar. Pastinya kalau Bapak Ibu yang ingin tema apa webinar-webinar lainnya, nanti silahkan komen di YouTube kita. Nanti kita akan buat webinar-webinar sesuai dengan tema yang Bapak Ibu mau, ya. Oke, hari ini luar biasa. Thank you Pak Asrizal, thank you Pak Dola, ya. Luar biasa Kota Medan, Sumatera Utara yang luar biasa. Pastinya Bapak Ibu kita akan go keliling-keliling ke kota-kota lainnya untuk webinar kita di setiap minggu, ya. Oke, thank you Bapak Ibu hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai salam sehat semuanya. Yang penting kita semangat, ya. Karena pastinya di bulan ini adalah bulan kemerdekaan, tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat untuk menjaga semangatnya nasionalismenya kita untuk semuanya. Oke, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nas Devi, terima kasih semua para audien. Hari ini kita berbagi.